mempelajari seni atau art study, pada khususnya mempelajari seni rupa, merupakan suatu kebutuhan sekaligus merupakan suatu pilihan yang menarik pada zaman ini. Nah, mempelajari seni itu mempunyai maksud dan tujuan. Antara lain, seperti dikatakan oleh Degas, art is not what you see, but what you make others see. Demikian kata pelukis Edgar Degas, seorang pelukis impresionis dari Prancis. Quote lain yang menarik adalah yang mengatakan bahwa art is not a thing, it is a way. Dengan demikian, seni itu membuka jalan untuk sebuah refleksi, untuk sebuah dialog. Dibandingkan kita menganggap karya seni itu merupakan ciptaan yang sekedar dikoleksi atau digantungkan di rumah. Namun seni itu bernilai lebih dari itu, yaitu tentang makna-makna yang lebih universal. Mempelajari seni rupa itu meliputi 3, yaitu 1, penciptaan, yaitu menciptakan dari sesuatu yang abstrak, dari sesuatu ide menjadi suatu wujud. Itu adalah proses penciptaan. Yang kedua adalah estetika atau nilai suatu keindahan seni atau cita rasa yang dirasakan melalui seni dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, masa ke masa. Tentu memiliki perbedaan. Lalu yang ketiga adalah apresiasi. Apresiasi ini adalah bentuk atau wujud dialog, bagaimana seni itu berkomunikasi, dikomunikasikan dan boleh menjadi terkoneksi antara si kreator dengan si pemirsanya. Mempelajari seni rupa berarti mempelajari aspek pengetahuan atau latar belakang atau cita rasa atau nilai yang dihasilkan atau yang direfleksikan melalui karya seni itu sendiri. Nah, cita rasa atau nilai seni ini berbeda-beda setiap zaman tentu ya. Pada masa seni Yunani kuno atau seni Helenistik itu ada pemikir namanya Plato yang mengutarakan bahwa keindahan seni itu bersifat mimetik alam atau meniru dari alam. Jadi ini pandangan spiritual ya, bahwa keindahan seni itu tidak lain adalah kopi dari keindahan alam itu sendiri. Jadi tidak lebih dari itu. Dalam perkembangannya pandangan seni itu berubah ya. Seni untuk memuliakan Tuhan itu ada di sekitaran zaman Bizantin hingga Golden Age atau zaman menjelang zaman klasik di Eropa ya, sejarahnya. Jadi zaman ini adalah zaman di mana agama Kristiani itu mulai menyebar dan mendominasi dan bahkan menjadi alat seni menjadi alat propaganda dari penyebaran dari keagamaan itu sendiri. Perkembangan berikutnya, seni sebagai legitimasi penguasa atau kaum borjuis pada zaman Renaissance ya, pada zaman pasca klasik itu seni udah seperti menjadi legitimasinya, menjadi alatnya atau menjadi simbol-simbol dari penguasa atau kaum borjuis yang mempunyai resources itu pasti disimbolisasi dengan kekuatan seni. Lalu berikutnya perkembangannya adalah seni sebagai eksplorasi saintifik. Nah, ini mulai terbuka, yaitu zaman revolusi industri modern. Nah,
Pada zaman inilah seni dikatakan sebagai artes liberales, seni yang membebaskan, ya, tidak lagi terikat oleh keagamaan, tapi seni betul-betul mengeksplorasi dirinya, mengeksplorasi segala sesuatu. Berikutnya adalah pandangan l'art for l'art, seni untuk seni. Nah, ini pandangannya sangat spesifik sekali, yang memaksa orang di luar seni untuk bisa memahami seni, ya seperti itu. Ini ekspresi dari seni modern, ya, sangat modern, yang tidak terpahami oleh orang-orang awam bahkan itu. Dan perkembangan yang lain adalah seni non-representatif atau seni yang sulit untuk dicari jejaknya, apakah ini menggambarkan alam, manusia, atau objek-objek yang bisa kita lihat. Tapi seni itu sudah sama sekali abstrak, sama sekali tidak ada jejak-jejaknya dari alam ini. Nah, ini seni representatif atau seni yang dikatakan seni tinggi. Ini basisnya ada di New York sebagai pusat seni modern, menggantikan Paris yang tadinya sebagai pusat seni modern. Ya. Nah, dalam estetika budaya populer kemudian berkembang seni dalam budaya reproduksi, itu kian menguatkan kapitalisme. Ini dengan munculnya seni populer atau seni pop art. Ya, ini seakan-akan menertawakan atau hanya mengulang-ulang atau mereproduksi dari iklan-iklan, dari produk-produk, kemudian dikemas lagi di dalam bahasa seni, sehingga itu menjadi semacam seni yang sangat rakyat banget, sangat kita kenal banget, ya, dibandingkan dengan seni tinggi tadi yang tidak terpahami. Nah, pada perkembangan berikutnya kita sedang mengada, yaitu seni kontemporer, yaitu seni kekinian, seni yang sedang merespon peristiwa. Jadi seni itu bukan lagi wujud, bukan lagi lukisan, bukan lagi patung atau grafis, tetapi dia bisa merepresentasikan peristiwa atau kekinian. Dia menghadirkan suatu peristiwa. Nah, ini seni yang sangat kekinian, ya, sangat konseptual, dan seni ini meliputi berbagai media, kombinasi dari media visual, suara, kinetik atau gerak, dan bisa juga performan. Itu menjadi kegairahan dan keniscayaan dari perkembangan seni yang makin lama makin sulit, ya, sulit untuk dipahami, karena seni itu sejatinya maju terus ke depan, sehingga para pemirsanya ini sulit untuk mengikuti perkembangan seni. Tapi ini seni sebagai suatu keniscayaan, ya, berkembang terus-menerus, berevolusi terus-menerus,